Oke guys, balik lagi bersama saya Rapcio Tarigan di Cogan Stock Podcast dan kali ini ada Bu Endang kali ini dan lagi. Udah berapa kali lu di sini kayaknya? Udah 5 kali lebih kayaknya ya? Kayaknya ini yang kelima kali ya. Lupa. Sering banget kayak ini gue ngundang lu nih ngobrol. Bagaimana kabar kegiatan? Gue denger-dengar udah ini ya, udah mulai masuk sekolah ya? Ya, udah mulai. Cuman masih 2 kali 1 minggu ya. Oke. Sekali bahkan 2 kali kayaknya, dua. Lupa gue 2 kali kayaknya. Karena gue sendiri belum masuk. Gue masih subjek gue kan masih online, jadi ya gue belum masuk gitu. Dan masih juga kan siapa yang bisa datang ke sekolah dan siapa yang enggak gitu. Oke, ini menarik. Bu Endang, gue kemarin kayaknya 2 bulan yang lalu deh, lu ngirim link gitu kan. Lu lihat nih, ada yang plagiarism kata lu kan. Motif lu apa mau ngasih tahu gue ketika itu? Gue penasaran tuh, motivasi lu apa ngirim link? Ini ada plagiarism nih gitu. Motivasi gue nggak ada maksud yang macam-macam banget sih, cuman plagiarism itu suatu tindakan yang hina menurut gue karena satu, lo ngakuin kerjaan orang jadi kerjaan lo ya, itu udah hina. Yang kedua adalah lo juga nggak hormat sama diri lo sendiri karena lo berarti merendahkan diri lo sendiri kan gitu. Juga lo mengakui bahwa lo nggak mampu sebetulnya. Gitu. Ya. Jadi buat biar orang tuh perlu tahu gitu kalau ada orang yang melakukan itu tuh perlu tahu karena suatu hari itu terjadi pada diri lo misalnya ya, pada diri lo sendiri, lo juga bisa waspada gitu. Gitu. Ini menarik. Dan nampaknya lu marah sekali ketika itu. Ada apa? Ada kan orang yang ya udah plagiarisme mungkin untuk menyenangkan hati dia. Selain alasannya adalah hina, apakah memang lu merasa bahwa plagiarisme itu perlu ditindak tegas seperti itu? Iya, perlu. Itu kayak gini, kayak musik gitu aja kan ada copyright gitu kan. Sama halnya dengan karya seni yang lain gitu. Sama. Walaupun kalau misalnya orang udah terkenal banget lah ya, itu pasti registered kan karya seninya. Nah kita sendiri kalau seniman yang masih kayak gue gitu ya, yang followernya pun nggak sebanyak lo, gitu lah. 2000 belum nyampe, gitu kan. Tapi gue punya karya yang punya kualitas dong, gitu. Betul. Karena gue belum terkenal. Banyak banget orang-orang yang belum terkenal kayak gue gitu yang karyanya sebetulnya punya kualitas yang bisa dicomot sama orang gitu. Oke. Kita mesti waspada kan sama itu gitu. Pastilah gue marah gitu, siapa tahu nanti suatu saat itu terjadi sama gue, terjadi sama temen gue yang deket gitu kan, bisa, dan orang bisa dapat duit dari itu. Padahal yang kerja bukan yang bersangkutan gitu. Ya kan? Oke. Tapi apakah tadi lu bilang ada kekhawatiran karena lu belum terkenal? Apakah kemudian copyright itu atau hak cipta itu hanya untuk orang-orang terkenal? Enggak sih, sebetulnya nggak gitu. Cuma kalau kita mau bayar misalnya, let's see, ada biaya untuk bayar kayak gitu, itu ada biayanya, nggak gratisan, sama kayak hak paten gitu kan, nggak gratisan. Nah buat kita masih belum sampai ke sana lah gitu, cuman kita melindungi diri kita dengan, sorry. Nggak apa-apa. Bentar ya, ada gue nih.
Bentar, adik gue nelpon. Oke, ini tadi sampai kepada apakah kemudian harus terkenal dan tidak terkenal. Biayanya memang mahal ya untuk itu? Gue kurang tahu, tapi itu butuh uang gitu untuk registrasi dan lain-lain itu. Apalagi kan kita belum punya nama tuh, yang beli juga belum ada gitu, masih sedikit gitu loh. Terus buat apa? Cuma kita protect diri sendiri aja kayak di situ ada tanda tangan kita kan gitu. Makanya penting banget ada tanda tangan, ada ciri-ciri yang orang lain nggak punya gitu loh. Penting banget gitu buat itu cara kita untuk proteksi gitu, menghindari plagiarisme. Wow, ini menarik. Gitu. Dan lu juga komen kan di Instagram yang melakukan plagiat ini. Gimana ketika lu melihat responnya? Apakah dia minta maaf, mengakui kesalahan dia, atau dia merasa bahwa oh ya udah ini karya gue gitu? Dia ngeles gitu. Biasalah orang salah kalau ketahuan kan suka begitu ya. Apa namanya? Padahal orang itu bisa menilai seberapa kemampuan seseorang ya. Karena kan dia bukan nih yang kita omongin ini, dia bukan orang yang tidak kita tahu gitu. Maksudnya nggak pernah majang karyanya, kita nggak tahu skillnya gitu. Kita tahu skillnya. Ketika tiba-tiba digir luar biasa gitu, yang kita tahu pasti itu bukan pekerjaannya, dan itu sekarang mudah untuk ngecek itu. Sangat mudah. Kalau zaman dulu itu akan sulit gitu. Mungkin kalau misalnya gue ada di Amerika ya zaman dulu, terus yang plagiat itu ada di Indonesia gitu. Selama itu karya nggak dijual dan tidak terkenal, orang nggak tahu kan kalau plagiat gitu. Tapi kalau zaman sekarang gampang banget. Ada yang namanya Google Image Search, ada yang apa namanya, ada yang stock foto gitu, ada website banyak dan itu bisa dicari. Gitu. Dan itu kerjaan gue karena gue guru gitu. Anak-anak murid itu kan banyak yang tricky ya, banyak mereka yang mau instan. Bukan bermaksud untuk kriminal dengan seperti orang-orang lain yang plagiarisme yang udah profesional, enggak. Mereka cuma males ngerjain tugasnya, ambil, upload. Nah, sebagai guru, kita udah tahu skill mereka, kita tahu bahwa itu bukan kerjaan mereka, itu gampang banget ngeceknya. Nah, gue termasuk orang yang rajin untuk ngecek kayak gitu. Karena gue nggak suka ditipu gitu. Lebih baik lu bikin sekemampuan lo, itu tapi karya itu hasil lo. Iya, daripada wah, tapi itu bukan punya lo gitu. Itu gue merasa tertipu kan gitu. Nah, gue nggak suka. Lebih baik jujur aja. Nah, nih orang udah ditegur, tetap nggak jujur, Jadi apa maksudnya? Jadi berlipat ganda kan gitu. Ya curang gitu, nggak mau jujur, nggak mau ngakuin kesalahannya, ya udahlah ya, emang kapasitasnya segitu aja, ya udah. Sempat kesal nggak sih lu ngeliat dia ngeles kayak gitu, kayak kok malah ngeles sih dikasih tahu gitu? Kesel sambil ketawa sih gue, karena apa juga gitulah dia kayak gitu tuh buat apa? Siapa yang mau beli kerjaannya dia? Sekarang gue tanya. Karena dia tuh kalau diminta bener-bener ada yang mau beli, dia mau nunjukin pakai apa? Mau dia print? Ya kan? Oke. Gitu. Wow, ini menarik. Karena kenapa ya? Gue ikutan nge-up lu punya report kan? Lu kan nge-report dulu kan sama gue. Karena gue ngundang dia ngobrol di podcast gue, at least kan beban moral, iya nggak sih? Gue kayak, aduh, makanya kan gue langsung speak up kan di situ di sosmed gue, karena kan ya kesalahan gue juga, gue nggak screening orang bener-bener kayak gitu. Gue kaget loh, dia sempat nolak dalam arti itu karya aku kok, kata dia. Kan sempat gue DM tuh sama gue kan, itu karya aku kok.
Dan itu sempat heboh di Twitter. Heboh banget di Twitter, bahkan lebih heboh daripada di Instagram. Makanya Really? akhirnya itu take down. Yes. Oh my Dan masih God. ada kok, kalau misalnya mau di-track masih ada gitu loh. Heboh Oh my. banget itu, sampai banyak banget, sampai ribuan gitu baca, banyak banget gitu. Karena ada salah satu teman yang aktif di Twitter gitu loh. Oke. Nah, makanya zaman sekarang tuh jangan kayak gitu deh, Iya hati-hati ya. gitu. Iya ya. Apalagi kalau lo ada di satu komunitas yang mereka tahu kemampuan lo gitu. Komunitas yang skill base, udahlah itu kartu mati gitu kalau lo mau kayak gitu. Betul. Iya, jangan gitu. Oke. Jangan. Lu, Karena ya semua iman pasti nggak suka kalau ada yang kayak gitu. Pastilah. Karya siapa yang mau dijiplak sih? Iya kan? Aneh juga. Nih gue mau tunjukin video YouTube gue soal klaim hak cipta. Ntar dulu ya. Padahal ini postingan gue sendiri loh, tapi kayak auto plagiarism gitu, ngerti nggak sih lo maksud gue? Nih, YouTube tuh sampai se-strict itu sebenarnya nih. Gue lihat ya, nah, nih bagian belajar filsafat, bincang filsafat, ini dolar hijau nih, udah dibahas kan? Di sini gue bahas soal Socrates lagi yang ternyata di sini sudah gue bahas nih. Jadi dianggap lo plagiaris dari video yang lain sebelumnya gitu. Kayak gitu. Padahal itu gue sendiri lo yang ngebahas. Tuh. Kalau kayak gini kan lo masih bisa nulis ya, Coh. Maksudnya nulis ke YouTube-nya dan menjelaskan bahwa itu karya lo juga. Betul, gitu. Tapi kan tetap secara sistem gue nggak bisa dimonetisasi, bahkan diblokir sementara nih. Tuh. Iya, cuman kayaknya bisa deh kalau yang kayak gini masih bisa maksudnya lo masih bisa negotiate lagi sama si YouTube-nya, karena kan kadang-kadang mereka yang ngecek mesin atau yang ngecek masih sedikit itu masih bisa gitu. Dan lo punya bukti gitu bahwa itu juga gitu kan. Lo punya bukti, jadi lo screenshot 2 gitu bisa. Nah kalau ini kan susah, Cuh. Iya sih. Apa yang lo mau buktiin gitu loh. Sementara kalau lo membuat suatu karya, jangankan lo ngopi punya orang lain, punya lo sendiri aja lo kopi nggak bakalan sama persis kok. Betul. Pasti ada proses parafrase ya. Iya. Kalau kalimat. Makanya gue termasuk orang yang paling benci buat ngulang karya. Buat ngulang karya tuh paling benci karena satu ya ekspresi mandek itu, dan itu membosankan gitu. Betul. Iya. Wow, membosankan sekali. Teman-teman lu gimana responnya ketika tahu itu? Heboh. Heboh. Karena secara di lingkungan juga udah nggak bagus gitu, maksudnya reputasinya kurang baik gitu. Cuman semua masih nggak tega kan gitu. Itu aja sih sebetulnya. Cuma hal-hal yang lainnya begitu ada ini ya udah heboh langsung, karena hampir berapa persen ya? Kira-kira 70% mungkin yang ada di komunitas itu pernah merasa disinggung gitu, tersinggung gitu. Jadi ya udah akhirnya begitu ada kejadian ini ya langsung itu udah kayak bensin aja udah. Tinggal meledak doang ya. Jadi apa ya, perilakunya memang seperti itu sih, Cow, gitu. Jadi udah double gitu. Jadi udah double. Menurut lu orang kayak gini bisa dikasih tahu nggak sih? Bisa dibimbing nggak sih orang seperti ini nih yang melakukan plagiarism? Kalau plagiarism doang, kalau misalnya masih kayak ya tahap anak-anak itu memang masih bisa dibimbing. Tapi kalau udah orang tua nggak tahu ya gimana, karena kayak udah tujuannya udah beda gitu. Betul. Tujuannya udah beda, udah lain-lain gitulah. Jadi udah beda-beda tujuannya. Ada yang
memang pengen cari nama, pengen diakuin, ada yang pengen jual, banyak banget gitu alasannya gitu kan. Kalau anak-anak kan mereka cuman for the Tugas sake doang. of tugas Iya. selesai Iya, gitu betul, aja kan. betul. Iya, nggak ada pikiran lain kalau mereka gitu loh. Jadi kalau itu masih bisa gitu kita kasih tahu nggak boleh dan lain-lain. Mau nggak kalau misalnya kerjaan kamu dicontek dan kayak gitu, kita masih bisa ngasih tahu. Tapi kalau orang-orang kayak gini susah ya. Susah ya. Apalagi kalau apa ya? Secara psikologis ada hal-hal lain gitu, bukan cuman sekedar plagiarism gitu kan. Itu akan kompleks sih. Oh iya ya. Iya, jadi membutuhkan tangan profesional kalau udah kayak gitu. Iya. Bukan. Karena sama persis, asli sumpah persis banget sama. Iya, sama. Mana bisa. Terus udah gitu, materialnya pun yang disebutin sama dia itu tidak sama dengan material yang dipakai. Karena semua material itu punya karakteristik sendiri. Kayak misalnya cat air nggak akan bisa niru pekerjaan cat minyak, nggak bisa. Karakteristiknya beda. Yang mirip-mirip cat minyak sama akrilik itu mirip gitu. Tapi kalau akrilik dia kan lebih shiny gitu kan, lebih mengkilat karena base-nya memang ada plastiknya. Apa namanya? Kalau dia bilang dia nyebut merek tertentu kan, dan dia bilang watercolor itu nggak mungkin gitu karena merek itu student grade. Student grade itu pigmennya beda. Terus itu watercolor. Dia bilang watercolor kan, padahal itu karya yang di upload itu cat minyak, itu oil. Oh. Jadi ya udahlah. Gue baru tahu ini bedanya cat minyak sama watercolor tuh lu bisa membedakannya dari mana? Beda. Hasilnya beda karena watercolor itu kan pengerjaannya pun beda ya gitu, layernya tipis-tipis, transparan kalau watercolor itu lebih transparan sifatnya. Kalau cat minyak atau cat akrilik itu atau gouache itu opaque gitu. Kalau gouache warnanya lebih bright sih sama akrilik tuh sebenarnya. Kalau cat minyak itu agak lebih redup. Cat minyak punya karakteristik yang beda lagi karena dia punya solventnya, maksudnya ya campurannya dia akan menentukan hasilnya juga gitu. Pakai minyak, pakai campuran apa gitu. Kayak gue dulu zaman masih sekolah mah ada apa campurannya nggak ada ya itu aja. Kalau yang profesional kan mereka pakai linseed, pakai macam-macam gitu. Itu udah beda gitu. Cat minyak nggak akan bisa lo campur pakai air, nggak bisa. I see, oke. Benar. Dia punya material yang buat nyampur sendiri. Nah, kalau misalnya water base kan kayak akrilik atau watercolor. Akrilik kan kalau begitu kering dia nggak bisa diapa-apain lagi. Udah. Oke. Kayak lukisan yang gue buat lo itu akrilik. Oh iya. Kalau siram air dia akan tetap begitu gitu. Ya, karena dia waterproof. Jadi kalau kena hujan juga nggak apa-apa gitu. Apalagi punya lo itu udah gue seal kan, udah gue varnish lagi. Jadi ada finishingnya lagi gitu. Nggak cuman akrilik aja. Kalau akrilik aja, kalau sering kena air dia akan lama-lama ngelupas. Tapi kalau udah di varnish kayak punya lo gitu, nggak apa-apa. Karena dia akan kuat gitu. Nah ini kan yang kayak gini kan yang ngerti sesama pelukis. Kalau orang awam kayak gua kan tinggal menikmati karya kan. Iya. Jadi kalaupun dia plagiarism, orang awam kayak gua nggak tahu. Iya kan? Iya. Makanya penikmat seni itu juga harus cerdas gitu. Maksudnya jangan sampai ketipu. Cek dulu gitu kalau misalnya mau beli sesuatu apa yang kelihatannya profesional banget sementara
orangnya nggak bisa nunjukin banyak pekerjaan dia yang seprofesional itu, lu pantas buat curiga gitu. Tapi kalau misalnya emang pekerjaannya macam-macam dan kualitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan, ya by all means lu bisa percaya gitu kan. Oke. Iya. Karena skill base sih, maksudnya seni rupa itu udahlah itu bukan gua dulu kan gue udah pernah bilang ya bahwa itu bisa dilatih ya. Kemampuan itu bisa dilatih. Ada orang-orang yang punya kelebihan, punya bakat. Bakat pun kalau nggak dilatih juga akan wasted gitu, nggak akan berkembang gitu. Jadi ya bisa lu lihat gitu hasilnya gitu. Oke. Ini mungkin gue akan share screen nih. Karya yang di plagiarism tuh apa sih sebenarnya? Gue masih inget, masih nyimpen linknya soalnya. Bentar ya. Oke. Akan gue share screen. Nah, ini dia. Ini kan bagus banget, coy. Maksud gue kayak sampai sedetail ini. Tuh tinggal dikasih nama Instagram dia kemarin tuh di sini, coy. Kalau yang ini kita pernah bikin buat project sebenarnya. Oke. Yang ini, kita pernah bikin buat project bareng-bareng. Jadi sangat apa ya? Ada objeknya yang aslinya, Oke. Ada objek aslinya, jadi bukan foto. Kita bikinnya dari objek aslinya. Oke. Tapi kan nggak sama persis seperti ini, maksud gua. Gua juga punya yang kayak gini. Gua bisa tunjukin kalau bentar ya. Oke. Coba. Gua stop share screen dulu. Bentar, karena folder gue banyak, jadi gue lupa yang di folder yang mana. Oh, di sini, karena agak gede. Harus dicari-cari dulu karena banyak banget yang udah gue bikin, jadi ada di sebelah mana. Jadi kita punya grup itu yang lo udah pernah undang salah satu temen gue juga kan. Betul. Kita memang rutin setiap minggu kita bikin ya kayak gini, bikin dari karya, dari foto gitu. Nah, ini dia. Ternyata ada di sini. Ini punya gue. Wow. Beda ya? Beda dong. Beda. Kita coba bandingin ya, guys ya. Guys ya. Soalnya ini juga nih, biar penonton kita nonton, lihat kan. Oke, letaknya juga beda. Yang ininya di sini, terus roti kecilnya agak kecil punya lu, dan posisi anggurnya beda. Oke, beda. Iya. Nah, ini gue tahu ini dari objek yang sama, udah pasti. Gitu. Objeknya sama, fotonya yang dipakai sama. Oke, iya, tapi eksekusinya kan beda-beda, Punya gue jadi kayak gini, gitu. Punya dia beda. Nah, gue lebih main seperti biasa. Gue suka detail kan orangnya. Oke. Kayak di sini jendela itu gue pantulan jendela di gelas itu punya gue benar-benar ada gitu. Kalau dia kan cuma kotak doang. Terus ini pantulan dari ini si lace-nya itu. Aku gue putihin di sini. Dia enggak terlalu. Ya ada tapi nggak terlalu gitu kan. Jadi beda.
memang beda karena totally different ya. Iya, beda. Wow. Nggak expect gue sama aduh, karena apa ya, gue ngelihat kayak waktu mengerjakan yang ini itu kan dia masih ada di situ juga, tapi dia nggak ikut gambar, nggak ikut. Iya, dia nggak ikut gambar. Kita juga nggak apa-apa sih, orang waktu itu kita juga just for fun, baru sekarang kita memang bikin rules gitu. Kalau tidak ikut beberapa kali ya kita dengan karena banyak yang mau ikut, soalnya kan banyak orang yang pengen belajar gitu. Betul. Jadi kita juga harus mengakomodasi yang Betul. lain. Dan orang-orang yang diberikan kesempatan buat masuk ya dipakai dan dipergunakan kesempatan itu ya kan dengan. Iya. Nah, makanya kita benar-benar apa namanya banyak sharing, banyak oh ini nih ya, gue kasih tahu nih, ini punya gue. Sama waktu itu objeknya sama tapi eksekusinya beda-beda. Gue waktu itu milih buat pakai pen ya, sama sedikit wash watercolor. Kalau lo lihat ini di IG-nya komunitas gue, temen gambar IG-nya. Temen gambar. Lo akan lihat dari foto yang sama, eksekusi kita beda-beda. Gitu. Teman gambar. Kita cek dulu ya guys ya. Temen ya, pakai E ya. Temen ya. Gambar. Sunday Art Jam ya guys ya. Yes. Dulu kita share screen dulu biar penonton kita kalau mau belajar seni kan langsung ke pusatnya kan gitu. Nah, ini dia guys ya. Ya. Teman gambar. Ini minggu lalu eksekusinya juga beda-beda dari objek yang sama. Mencoba ngikutin batunya Mbak Iyut, tapi tak tercapai, malah hitam semua. Latihan lagi next time. Wow. Ini kalau lo geser ke sana lagi, ada yang karena dia suka ilustrasi, nah jadinya seperti ini. Reposted from Jojo Darling. Iya, ini Mbak Vita namanya, lupa gue namanya aslinya ya, pokoknya gue tahu Instagramnya. Ini objeknya sama, tapi eksekusinya beda-beda. Gitu. Wow, ini menarik sih. Punya gue pun beda. Di bawah, enggak di bawah. Mana punya lu nih yang punya lu yang mana ini? Tunggu, ke atas lagi. Nih, ya, itu punya gue. Reposted from Endang RTW. Dan ini karya lu. Langsung di tag IG-nya ke lu. Tuh, hari ke-31 guys. Bayangin guys ya. Rutin. Kalau ini 31 itu karena memang gue ada project, ada ambisi 100 hari bikin karya. Ini yang pas hari ke-31. Wow, ini menarik ya guys ya. Jadi teman-teman kalau pengen belajar gambar ataupun yang memang tertarik ikut Sunday Art Jam, ada live IG-nya juga kadang-kadang tuh. Ya, bisa kontak ke DM-nya si teman gambar aja kalau mau gambar. Ikut. Atau mau ikut hanya menikmati, ikut aja live IG-nya guys ya. Zoom. Kita Zoom. Zoom. Ini ada yang eksekusinya beda lagi nih, yang ini nih. Yang mana nih? Ada yang merah ini. Tengah. Merah tengah. Ini. Ya, tuh. Ya, Nanda itu selalu begini. Dia jadi naga gitu. Kasih soalnya. Iya. Padahal objeknya sama. Tapi mereka kita semua style sendiri-sendiri. Punya imajinasi yang
sendiri-sendiri ya? Stylenya beda-beda, iya. Oke. Objeknya tetap ada bebatuan, tapi ada tambahan-tambahan lain ya? Wow, ini menarik sih. Ini menarik. Nah, ini kayak ini nih. Ini objeknya bebatuan, tapi ada mataharinya di sini. Ya, ini dia hostnya waktu itu, Dewinta ya. Oke, Dewinta kan ya. Dewinta. Jadi hostnya itu ganti-ganti setiap minggu. Gitu. Oke. Dan memang nggak sama persis karena dilihat di sini punya lu mataharinya jauh. Di sini mataharinya agak deket nih gitu. Wow, ini menarik nih. Ya, jadi beda-beda pasti. Eksekusinya akan beda-beda. Eksekusinya akan beda-beda. Ini batunya cuma satu di sini. Sisanya banyak di sini. Wow. Dan mataharinya agak jauh dari sini. Ya. Wow. Ini Mas Joko. Wow. Nah, di bawah-bawah itu kita sebelum yang minggu kemarin kita belajar pakai twig, pakai hunting. Ini. Nah, ini jeans. Jeans yang tadi yang tunjukin ya? Ya. Oke. Ya. Wow. Dan ini hasil murni, guys. Tidak ada plagiarism, guys. No, nggak ada. Oke. Tapi gini, Bu Endang, ketika lu tegur orang itu, apakah kemudian lu tuh ngerasa, kayaknya gue ngebully dia nih? Karena gue share screen ya, gue masih ada loh screenshotan orang ini nih yang bilang merasa terbully gitu. Nih. Lu merasa terbully kah? Sorry, kelihatan nggak sih share screen gue? Ya, harusnya sih nggak ngerasa terbully ya, karena kan kita cuma memberitahu bahwa itu bukan tindakan yang betul gitu. Oke. Kalau membuli kan kita terus-terusan gitu, kita jelek-jelekin dia kan enggak. Kita cuma ngasih tahu doang waktu itu, sekali itu sudah, gitu kan? Oke. Dia merasa terbully, aneh. Gue ngerasa kayak, kok lu ngerasa terbully ya? Padahal kita ngasih tahu yang baik gitu kan? Iya. Karena kan gini loh, art ini sesuatu yang harus diasah terus gitu. Betul. Kayak gue misalnya ya, gue nggak gambar seminggu aja. Start lagi itu rasanya juga beda. Beda, betul. Ya, jadi mau nggak mau, walaupun itu cuma beberapa saat, mau itu cuma 10 menit, tetap haruslah coret-coret dikit. Gitu. Betul. Lalu gimana orang yang bahkan untuk ikut suatu yang lo nggak perlu bayar gitu di Sunday Art Jam itu teman gambar free ya. It's free guys. Tapi ada aja gitu ya alasannya untuk nggak bisa, apalah, atau ada pun orangnya bahkan nggak nyoba untuk membuat gitu kan, itu kan apa ya, kita niatnya di situ kan buat berkembang gitu. Nah, progresnya kan kelihatan, progresnya kelihatan, stylenya juga kelihatan gitu. Oke. Kalau nggak pernah asah itu nggak, iya. Sama kayak gini sih, sama kayak gue podcast misalnya. Kalau nggak dilatih buat ngomong, susah tuh tahu, iya nggak sih? Pasti. Karena kan latihan bertanya atau latihan menggali sebuah topik pembicaraan tuh gak gampang. Iya nggak sih? Emang. Apalagi lu ketemu orang yang jawabnya cuman iya enggak kan kayak capek deh. Iya makanya. Nah, makanya gue personally, gue tidak pernah percaya sama orang, terutama yang ngajarin orang lain, tapi dia sendiri tidak pernah latihan. Gue nggak pernah percaya. I'm sorry to say ya. Gimana caranya lo ngajarin orang lain, sementara lo sendiri nggak pernah, jarang bahkan hampir nggak pernah latihan. Lo nggak pernah mengembangkan kemampuan diri lo. Gimana caranya mengajar? Gue sendiri kan kita ngajar ya.
Betul. Guru ngajar. Gue pelajari semua style, semua hal, supaya kalau misalnya ada anak-anak yang pengen belajar style tertentu, atau kita pengen ngajarin mereka style tertentu, itu kita bisa. Oke. Wah, harus mahir, tapi bisa dan ngerti. Itu nggak bisa didapetin dengan cuman gue dapet ide, nggak bisa. Lo harus coba gitu, lo harus praktekin. Kalau nggak bisa. Betul. Jadi gue nggak percaya gitu sama orang-orang yang ngajar tapi nggak latihan. Betul. Terutama hal-hal yang kayak praktis kayak gini, nggak bisa. Betul. Lo nggak akan bisa, itu aja. Okay. It's impossible thing, dan pasti apa ya, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya kan? Menurut gue gitu. Betul. Sama kayak lo main bola deh. Ya lu nggak pernah latihan ya, lu nggak akan bisa seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi kan kayak gitu. Iya, benar. Tapi kalau lu gue nggak pernah juga mau alasan apapun. Gini, lo mau dimanapun ya, mau pakai apapun, mau pakai bolpen doang, lu bisa gambar. Betul. Pakai ranting, bahkan kita belajar pakai ranting gitu kan, bisa. Jadi itu tergantung niat, kemauan dan kemauan akhirnya jadi kemampuan kan. Betul. Gitu. Betul. Gue sepakat dengan itu. Sama kayak gue bikin podcast ini yang awalnya orang apaan sih ngobrol-ngobrol doang, siapa yang mau dengerin sih? Tapi kan pada akhirnya kan gue belajar dan gue kembangkan sendiri ya. Gue ada kemauan dan akan jadi kemampuan seperti yang lu bilang. Nah, di gambar gue nggak ada kemauan sama sekali, makanya gue nggak ada kemampuan kan gitu. Simple sih, bener. Setuju. Dan makanya kayak nggak ada lah. Apalagi kalau lu ngajar. Kalau gue dari dulu, meskipun usia mungkin udah nggak muda lagi, tapi sampai sekarang gue selalu up to date dalam dunia gue. Misalnya cat model apa yang baru, cat apa yang paling bagus yang bisa buat anak, harganya berapa, beli di mana, itu gue tahu gitu. Betul. Tidak semua guru mau kayak gue, guru art ya. Iya, betul. Nah, itu tidak semua guru art mau seperti gue. Nah, itu sayang. Karena itu you waste your talent gitu. You waste your talent, you waste your skill. Gitu. Wow, ini menarik. Karena bener ya, menurut gue nggak ada hal yang instan di dunia ini. Gitu. Nggak ada. Lu mau masak Indomie pun yang katanya mie instan juga. Tetap pakai usaha. Betul. Everything is process sih. Betul. Iya betul. Lu harus sobek Indominya dulu, lu masak airnya, lu rebus airnya 15 menit, lu tunggu kayak gitu kan. Dan nggak ada hal yang instan kayak gitu. Dan tiba-tiba lu lagi apa? Kenapa? Jadi ada orang yang bilang ini salah satu seniman yang lagi kayaknya sering ngasih workshop gitu, gue lupa namanya. Cuman dia bilang buat seniman kayak gue gini, untuk menjadi untuk berkembang menjadi bisa, itu membutuhkan waktu 4 tahun setiap hari berlatih. Wow. Ya. Setiap hari? 4 tahun setiap hari berlatih. Oke. Ya. Wow. Untuk bisa berkembang. Dan nggak boleh ada yang bolong ya. Ini setiap hari nggak ada. Nggak boleh ada yang bolong ya. Wow. Nah, itu gue rasa itu benar. Iya, gue rasa itu benar. Karena gue walaupun kadang misalnya kalau nggak megang kertas dan bolpen dan kuas gitu, tetap gue masih melakukan hal yang membutuhkan rasa seni sih sebetulnya. Gitu. Masih
Nyocokin warna, masih itu tiap hari kan gue hadapin kan begitu. Gue harus ngapain itu, gue nyocokin warna atau apa itu tetap jadi skill tetap dilatih setiap hari. Gitu. Lu ngerasa nggak sih Bu Endang, nggak tahu ya, apa gue ngerasa sendiri doang? Lu ngerasa nggak sih kalau misalnya ada hal yang memang itu kemampuan lu, tapi lu nggak sentuh, kayak jiwa lu tuh ada yang kurang gitu, setengah dari jiwa lu pergi gitu. Betul. Iyalah. Gue podcast kan agak bolong nih karena sibuk ngurusin ruko kan. Rasanya aduh gue pengen podcast deh, sama siapa ya? Gue ajak mendadak sama siapa ya kayak gitu. Jadi ada setengah jiwa yang hilang gitu kalau memang nggak ngejalanin apa yang lu punya gitu. Itu gila banget sih, sampai segitunya rasa kangennya gitu. Iya, setuju gue. Gue begitu gitu. Jadi kertas, pena atau apapun itu gue selalu ada. Manapun gue pergi, dalam tas gue selalu ada. Meskipun kadang-kadang gue juga nggak sempet kalau di restoran atau apa gitu. Cuman dengan adanya itu barang ada di tas gue, itu gue udah ngerasa agak nyaman gitu. Jadi kapanpun gue butuh, gue bisa pakai gitu loh. Jadi kadang-kadang suami gue kan kadang-kadang bawa apa aja sih, banyak banget. Itu karena gue kadang-kadang ada barang-barang tertentu yang gue nggak bisa keluarin dari tas gitu loh. Cuman comfort aja gitu kadang-kadang. Kalau gue butuh gue keluarin, gue pakai. Iya. Betul. Karena itu udah passion kita sih. Dan ketika lu menyelami passion lu tuh kayak lu pasti melakukan yang terbaik dengan apa yang lu suka dengan passion lu gitu loh. Ya, dan nggak mungkin plagiarism ya, karena itu passion lu. Nggak mungkin. Itu hina sekali gitu loh. Kan lo menghina diri lo sendiri juga. Iya, betul. Kalau itu udah passion lu, apalagi dia ngakunya pelukis. Punya karya yang bisa dijual, harusnya nggak ngerti deh gue. Kenapa susah emang. Iya. What can I say ya? Susah. Emang penyakit itu sih, susah. Iya, selama 2021 hasil karya gue itu ini sebagian segini. 2021 ya. Terus belum yang di folder sini. Itu karya semua dong. Yes. Nih, ya yang udah ada yang satu halaman bertumpuk karena ada yang ukurannya berbeda gitu. Segini. Belum yang di buku-buku sketchbook, ada banyak banget. Sketchbook ada sekitar 3 kayaknya yang gue udah habisin di tahun ini. Itu kepuasan tersendiri loh, Co. Betul. Iya, jadi gue ngerasa bahwa dengan gue latihan setiap hari, yang tadinya gue nggak terlalu pede bikin wajah, gue jadi agak lebih bisa ya gitu. Terus jadi lebih luas garisnya, kayak terus kemarin bisa sharing sama teman gitu kan. Kita tidak mengcopy dia, tapi kita belajar stylenya dia seperti apa untuk nantinya kita kembangkan sendiri. Betul. Belajar bikin wajah pakai watercolor gitu. Jadi yang kayak gini nih gue ngerasa dulu gue nggak bisa gitu loh. Yang kayak gini nih akhirnya jadi bisa karena belajar. Betul ya. Kalau itu setiap hari gokil. Wow. Selama Oktober, kan Oktober itu bulannya challenge-nya art ya. Gue bikin art setiap hari. Ada yang namanya Inktober, itu udah kayak inian internasional gitu loh. Ini Inktober sudah masuk hari 21. Jadi gue udah bikin ini yang hari ini belum gue kelarin luarnya.
Tapi ini 21 hari gue udah punya ini. 21 hari. Wow, 21 hari dalam berapa karya itu? Wow, banyak banget. 21. Jadi satu. Setiap hari ya? Setiap hari. Wow. Tapi gue ikut beberapa. Jadi gue ikut ada 3 sebenarnya. Cuman yang harus gue kejar itu ada 2 karena waktu itu gue lagi ada kerjaan banyak, terus gue yang gue kejar cuman yang ini akhirnya yang kejar. Tapi yang 2 lagi, insya Allah besok mulai dikejar. Jadi gue ikut 3. Jadi waktu yang tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sehari gue bikin 3. Wow. Ya. Yang kayak gitu-gitu kan seru sebetulnya kalau memang lu emang passion di situ, lo nggak akan ngerasa keberatan untuk bikin ini. Dan kalau itu udah passion lu akan nyempatin waktu dan akan memanage waktu lu kan. Iya. Nah ini yang challenge yang satu lagi nih. Jadi ini buku yang pertama udah penuh. Jadi ini gambar kayak apa? Ada landmark, ada pokoknya ciri khas satu ibu kota. Oke. Gitu. Nah gue udah ke buku kedua. Jadi ini udah Paris, terus Sarajevo, Sofia, terus ini Beijing. Nah selanjutnya gue belum kerjain nih. Wow. Sampai tanggal berapa ini? 18 kayaknya. Jadi gue harus ngejar 3. Gitu. Seru loh. Seru dong sebagai pelukis kan. Dan itu dia maksud gue. Yang tadi poinnya adalah kalau itu bukan sesama pelukis, nggak akan tahu lo melakukan plagiarisme. Nggak akan tahu. Tapi orang zaman sekarang bisa ngecek. Gitu. Iya. Untuk misalnya lo ragu, kan lo waktu itu katakan lo juga awam kan, maksudnya lo bilang lo nggak bisa, tapi lo bisa menikmati. Ya? Betul. Tapi kan lo bisa ngelihat sendiri hasilnya, terus tiba-tiba jegir ada yang seperti itu. Ketika gue bilang itu plagiat, lo udah nggak heran lagi pasti kan? Betul. Karena sama persis, bukan apa-apa. Gue tuh juga mantan guru juga. Gue ngecekin tugas anak-anak, even paper kan, bahkan paper, bahkan poster. Gue tahu lah kemampuan orang gitu. Iya. Ngerti lah. Jadi walaupun orang awam, lo tetap bisa ngecek, lo tetap bisa membaca gitu loh. Betul. Itu aja. Oke. Dan lanjut. Plagiat itu kan ya kayak tumbuh dari misalnya anak-anak, kalau tidak diingatkan kan terus jadi menjadi ya. Betul. Jadi makanya guru itu memang kita sebagai guru harus hati-hati gitu. Jadi kita harus benar-benar vigilant banget gitu ngelihat ini, kalau dia nyontek ya kita harus kasih tahu gitu kan. Bukan merendahkan mereka, enggak, tapi ketika lo ngasih tahu, lo harus kasih tahu bahwa ini bukan karya lo, tapi lo sebenarnya bisa kok gitu. Oke. Jadi kenapa lo nggak bikin sendiri gitu kan? Betul. Gitu kan kalau buat anak-anak gitu. Betul. Karena tidak bisa disangkal sih, kayak di art gitu ya, bahwa anak-anak itu banyak belajar dari meniru awalnya. Oke. Ya. Awalnya belajar dari meniru. Kayak misalnya gurunya gambar apa di depan, terus anaknya ikutan gambar itu. Kalau gue nggak pernah ya, gue menghindari itu. Terus terang aja gue nggak pernah. Oke. Gue kalau misalnya memberi instruksi, gue kasih contoh jadinya, tapi gue nggak taruh di depan. Why? Gue punya alasan bahwa kalau gue taruh di depan, mereka akan ngopi persis sama kayak punya gue. Sementara gue nggak mau itu. Gitu. Oke.
di kelas gue punya rules juga. Meskipun duduk satu grup, harus beda. Mereka harus beda. Oh, kalau sama, gue suruh ganti. I see. Terus nanti dibilang, Miss Endang, kenapa kita buat satu grup kalau beda-beda? Kan satu grup artinya kan sama. Ya, enggak dong. Kan walaupun tugasnya sama, tapi kamu punya ide kepala yang beda-beda, idenya beda-beda. I see. Betul. Iya, jadi nggak boleh sama. Boleh jadi sama. Misalnya gambar binatang, let's say. Dalam satu meja ya. Kalau meja yang lain kan mereka nggak tahu gitu gambar apa. Jadi itu lain gitu. Misalnya binatang, yang satu kelinci, satu kuda, satu macan, satu monyet. Nggak boleh sama. I see. Murid gua nggak boleh sama. Jadi seandainya ada 25 anak, harus gambarnya beda-beda binatang. Ya. Wow. Yes. Kalau perlu ditanya dulu, mau bikin apa. Kalau udah bikin, nggak boleh. Gitu. Jadi dengan begitu kan melatih mereka untuk berpikir lebih jauh. Gitu. Betul. Bahwa binatang tuh nggak cuma kucing, nggak cuma kelinci. Gitu. Kelinci, betul. Ada yang lain. Ada yang lain. Betul. Wow, ini menarik sih diskusi kita. Karena gue paham lah, lu orang yang paling strict dengan hal-hal yang kayak gini. Orang yang paling ketat soal plagiarisme kayak gini. Iya. Makanya anak-anak ya kenapa tidak boleh sama ya itu satu cara untuk melatih mereka seperti itu dari kecil. Gitu. Tapi gini sih, menurut gue ya, apakah kemudian orang-orang kayak yang plagiat gitu, dia merasa dia ingin diakui, hasrat ingin diakui untuk orang lain, bagi orang lain kayak gitu. Kalau yang kita bicarakan kasusnya iya, iya. Tapi ada juga kasus-kasus yang lain kan, gitu. Maksudnya yang memang plagiat buat dijual secara instan. Kan sekarang ada printing yang kayak persis kayak lukisan kalau dari jauh, kecuali lu deketin terus lu raba. Karena dia print di kanvas gitu kan. Ada. Nah, itu kan banyak banget di sini yang bisa plagiat apapun. Tapi lu kan pakai otak juga kali gitu. Misalnya lukisannya Van Gogh gitu yang mereka print terus mereka jualnya mahal gitu. Buat apa? Iya, betul. Orang juga tahu itu punya Van Gogh gitu. Iya. Iya. Betul. Terus apa ya? Ya makanya kalau misalnya lu kolektor karya seni, kecuali lu cuman memang buat happy go lucky punya pajangan di rumah, nah itu lain lagi lah. Ya kan? Harus pikir gitu. Ini menarik. Punya apa ya? Punya nilai estetik yang tinggi nggak? Kalau mau beli segitu, ya kan? Betul. Layak nggak dihargai segitu? Layak nggak lo? Dihargain segitu layak nggak lo beli? Kalau cuma print-printan ngapain lo beli mahal-mahal? Betul. Iya, betul. Kan ada print-printan sekarang cuma tapi 1 juta gitu. Lo mau beli kayak gitu? Mendingan lo beli sama seniman yang kayak gue gitu, tapi lo dapet asli. Betul. Sama kayak lukisan gue tuh yang lo bikinin kan. Itu worth it banget harga segitu menurut gue, gila. Bagus banget, keren menurut gue. Ya makanya kan sayang gitu coy ya. Makanya sebagai konsumen, penikmat seni, lo juga harus mikir gitu. Ketika lo mau membeli sesuatu, layak nggak lo beli segitu gitu kan. Nah itu dia, makanya harus screening juga sih sebenarnya. Kayak dulu ada temen gue yang senengannya beli lukisan dari Bali karena murah. Begitu sampai sini dia jual mahal. Waduh. Padahal dia juga seniman. Menurut gue ya, kalau yang kayak gitu juga come on lah. Nggak etis lah ya. Sangat nggak etis. Betul. Terus ada temen gue lagi kemarin tadi gue baru baca nih. Jadi dia itu desainer aksesoris. Oke. Desainer aksesoris. Terus ada satu orang dari
dari Amerika atau dari mana ya. Pokoknya dia kayak very very famous gitulah. Udah masuk ke majalah-majalah kayak Vogue gitu kan. Terus dia bilang dia suka sama karya teman gue itu. Minta begini, minta begitu, karena dia katanya mau ke Indonesia gitu kan, mau beli. Oke dong. Teman gue dibikinin dengan perak yang berapa persen ya, 70 kayaknya, lupa gue. Tadi gue baca sih. Perak yang murni, terus dengan batu mulia, dengan segala macam. Guess what? Orangnya mau belinya cuma $70. Kali jual sama temen gue, gila loh. Iyalah. Nah, yang kayak gitu-gitu. Karena nantinya mereka beli 70, misalnya dikasih $70, which itu rugi kan. Kasih. Nanti mereka jual di sana. Bisa ribuan dolar. Gitu. Kan itu itu luar biasa loh, hal-hal kayak gitu tuh di dunia seni itu. Wow. Luar biasa. Ini menarik sih. Tapi ini pertanyaan gue kepo nih. Kenapa setiap lukisan yang lu buat konsumen, misalnya ada tulisan ERP, termasuk tulisan gue tuh, lukisan gue tuh yang lu buat, wajib nggak sih kita buat wajib kari atau watermark seperti itu ERP yang lu punya gitu? Kenapa? Karena itu kan buat gua misalnya. Wajib. Karena walaupun itu buat elu, itu tetap karya gue, bukan karya lu. Oke. Kalau seandainya gini, kalau seandainya konsumen nih minta nggak usah ada tulisan ERP, tetap lu bikinin nggak? Enggak. Oh gitu? Iya dong. Oke, I see. Meskipun kita jual karya ya, tapi masih tetap punya idealisme lah ya. Oke. Iya, lu beli karya gue, nanti harganya segitu, nggak ada tanda tangannya, terus habis itu lu jual dengan tanda tangan lu, enak aja lu, ya kan? Betul. I see. Oke. Jadi kalau seandainya ada konsumen yang minta nggak usah ada tanda ERP-nya, lu nggak mau nih? Nggak mau. Wow. Karena gue sering kali ngeliat tuh lukisan yang lu giveaway juga, yang dijual sama dia itu ada tulisan ERP-nya juga tuh. Iya pasti. Itu nama gue kan soalnya, Endang Rinasi Paksawati, nggak ada orang lain namanya. Betul. Iya. Makanya kalau giveaway-nya dijual, itu kan bukan karya dia kan, langsung dijual. Iya, bukan karya dia. Oh, ini menarik. Perlu banget. Perlu banget itu. Kita nggak bisa beli copyright ya. Kita nggak bisa beli paten, tapi nggak ada yang bisa nyontoh signature itu, nggak bisa. Betul. Let's see, lu cover. Bagus kah lu bisa cover itu? Pasti jelek hasilnya kan kalau di cover juga. Betul. Makanya rata-rata lukisan gue, signature gue itu nyentuh ke objek. Iya, sama kayak lukisan gue. Betul. Iya. Kenapa nyentuh ke objek? Karena lo nggak bisa cover itu. Kalau lo cover jelek langsung lukisannya. Betul. Wow, seidealis itu ternyata lu ya sebagai pelukis ya. Buat gue salah satu cara untuk menghargai diri gue sendiri itu harga diri gue lah. Betul. Seperti yang lu bilang kan, maksudnya lu nggak bisa beli hak paten, tapi lu bisa mencantumkan signature lu di karya itu gitu. Bahkan ada pelukis, kalau nggak salah tuh urban sketcher ya, gue belajar dari teman-teman gue, denger cerita-ceritanya teman gue, ada yang ngasih nomor lukisannya. Jadi dinomerin sama dia, nggak cuma tanda tangan, jadi dinomerin, terus dia bikin sertifikat sendiri. Nah, kalau lukisan yang asli, punya seniman yang udah beken, pasti ada sertifikatnya. Wow. Gue punya satu lukisan, lukisannya orang Aborigin, itu hadiah gue waktu nikah.
masih digulung belum gue pajang, itu ada sertifikatnya. Sampai segitu idealisnya harus ada sertifikatnya. Wow. Ada sertifikatnya. Gitu. Ini menarik sih. Wow, ini menarik. Bu Endang, kita udah ngobrol lama nih soal plagiarisme dan karya. Sudah hampir 1 jam lah kayak gitu. Mungkin terakhir nih pesan lu buat teman-teman yang sedang mulai merintis melukis misalnya. Apa nih untuk menghindari plagiarisme? Pesan untuk lu. menghindari. Untuk menghindari. Ya jangan lupa untuk bikin signature. Sekarang gue juga punya stem gitu. Oh, lu punya stem juga? Gue punya stem. Jadi gue stem, gue tanda tangan gitu. Oke. Apa namanya? Stem gue ada nama Cina gue. Wow. harusnya waktu lukisan gue sastra Cina, jadi gue dulu punya gitu. Jadi gue pakai gitu. Nah, ya carilah signature itu, bisa tanda tangan lo doang, bisa lo bikin model kayak gue cuman inisial gitu, terserah aja. Cuman orang jadi tahu bahwa itu karya lo gitu. Betul. Oh, ini menarik. Bu Endang, terima kasih banyak diskusi yang panjang ini soal plagiarisme, karena lagi-lagi gue ngerasa ini beban moral buat gue. Gue undang dia ke podcast gue gitu. Walaupun podcast gue belum terlalu besar ya, tapi at least puluhan orang yang nonton ada lah seperti itu. Dan gue nggak mau itu terjadi gitu, terinfluence dengan hal yang negatif. Buat gue negatif, bener. Buat gue negatif karena lu nggak percaya dengan kemampuan lu sendiri gitu. Yes. Gitu. Hargai diri lu sendiri dengan tidak menjadi plagiator. Kayak gitu. Makanya aduh ya ampun. Tapi ya udahlah, udah terjadi lah. Dan gue juga di blok juga sama dia. Sama sih, gue juga. Jangan sedih. Kayaknya orang-orang yang menegur dia di blok semua, tapi ya udah lah ya. Kita berusaha tetap berbuat baik, tapi respon dia malah berbeda, ya udah lah ya. Iya, nggak apa-apa. Toh menurut gue apa yang kita lakukan itu tetap menjadi catatan di dalam kepala dia. Betul. Wow, Bu Endang, terima kasih banyak. Gue akan end meeting dulu. Okay.